Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan juga kepada ibu-ibu, serta kepada saudara kami yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online. Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Hingga saat ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Allah memberikan waktu luang sehingga kita dapat menyempatkan diri kita untuk hadir di salah satu di antara taman-taman surga, yakni majelis ilmu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita kepada hidayah ketaatan. Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita mudah, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan solat. Yang mana kebanyakan saudara kita yang mereka mungkin masih belum bisa solat, mungkin masih belum hidayah datang menyapa mereka. Satu hal yang pasti, hendaklah kita senantiasa mendoakan saudara maupun saudara kita agar mereka bisa merasakan nikmat hidayah sebagaimana kita rasakan saat ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, kajian kita malam hari ini adalah majelis Ramadan, yang mana kita ambil dari buku salah seorang karya ulama yang bernama Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau memberi judul buku ini dengan Majalis Syahri Ramadan, yakni majalis bulan Ramadan, yang mana buku ini adalah kumpulan ceramah beliau kemudian dikumpulkan oleh murid beliau, maka jadilah buku tentang seputar masalah puasa, dan terdapat ada 30 permasalahan. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah puasa. Mungkin pada 2 malam yang lalu dibahas sama Ustadz Irfan. Apa pembahasannya Bapak sekalian? Apa temanya? Apa temanya kemarin? Lupa judulnya. Mudah-mudahan materinya tidak lupa. Jadi hikmah tentang puasa. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimahallahu ta'ala, maka hendaklah kita yang pertama bergembira dengan sebentar lagi datangnya bulan Ramadan. Mungkin kita masih ingat
pada Ramadan tahun lalu, ya, yakni kita tersibukkan dengan wabah COVID-19 sehingga pemerintah kita kemarin memberikan himbauan untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di masjidnya kaum muslimin. Ya, dan di tahun ini sebagaimana pemerintahan kita sudah mengumumkan bolehnya melaksanakan sholat tarawih di masjid-masjid kaum muslimin sesuai dengan protokol kesehatan, dan ia dilaksanakan hanya kaum setempat, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan yang penuh berkah. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut tamu yang mulia, yakni syahrul Ramadan, yakni bulannya Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya siang harinya diperintahkan untuk berpuasa dan malam harinya diperintahkan untuk qiyamul lail atau disebut dengan salat tarawih, bulan yang di dalamnya dilaksanakan zakat, bulan yang di dalamnya banyaknya amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka sebelum kita memetik hikmah daripada puasa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita jamaah, kita harus tahu bahwasanya hukum berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Ya, hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Abdul Lazim Al-Badawi hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Wajiz, bahwasanya beliau menulis satu bab tentang as-siyam, bab tentang puasa. Maka di awal beliau menyebutkan dalil-dalil tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dalil yang pertama ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, yakni supaya kalian bertakwa. Maka berdasarkan ayat ini bahwasanya hukum berpuasa itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, kemudian hadis, dan kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Jibril. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in, dan juga hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yakni bahwasanya pernah suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah dengan menyerupai manusia. Maka Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila." Islam, yakni engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian engkau menegakkan solat, melaksanakan solat. Kemudian engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berangkat ke haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melaksanakannya. Maka istidlal, sisi pendalilan kita adalah bahwasanya Rasulullah menyebutkan as-sawmu Ramadan, yakni engkau berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan hanyalah hari-hari yang berbilang. Maksudnya apa? Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan tersebut hanya satu bulan Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Ya, sebagaimana Allah sebutkan ayat daripada tadi yang kita baca, ayyaman ma'dudat, yakni ayyaman ma'dudat, yakni beberapa hari tertentu yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Maka
Maka ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan hamba-hambanya. Ya, belum lagi ketika kita membicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan, begitu banyak sekali keutamaan di dalamnya. Demikian lagi belum lagi kita membicarakan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, begitu banyak. Maka yang kita bahas pada kesempatan kali ini bukanlah fadilah, bukanlah keutamaan berpuasa di siang harinya, atau keutamaan melaksanakan sholat di malam harinya, atau keutamaan pada bulan harinya. Akan tetapi yang kita bahas secara ringkas adalah tentang fi hikamis siyam, yakni tentang hikmah daripada puasa di bulan Ramadan. Naam. Kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, qala musannif rahimahullah, berkata kitab ini yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa qad syara Allahu al-ibadat wa nazzama al-mu'amalat ibtila'an wa imtihanan li ibadihi. Maka kata Syekh, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah, ya, dan juga muamalah kepada hamba-hambanya merupakan ibtilaan wa imtihanan, dan sebagai ujian serta cobaan bagi hamba tersebut li ibadih, dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Ya, maka ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dan juga muamalah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka itu merupakan semuanya adalah cobaan dan ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yakni siapakah di antara mereka yang benar-benar di dalam beribadah kepada Allah? Siapakah di antara mereka yang benar-benar menerima syariat yang telah Allah perintahkan baik secara zahir maupun batinah? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk, ya, ayat 2. Ya. yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Yakni apa? Maha suci Allah Subhanahu wa taala, di tangannya lah, yakni segala kekuasaan, ya, langit dan bumi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian, ya, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan juga cobaan itu dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, ada di antara hamba Allah yang mereka, ya, mentaati yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada di antara hamba Allah yang mereka durhaka terhadap apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Maka kata Syekh, wa min hikmatillahi subhanahu an ja'ala al-ibadat mutanawwi'atan, ya, dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah, yakni Allah menjadikan setiap daripada ibadah tersebut itu terdapat hikmahnya. Mutanawwi'atan, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Liyatamakhasal qabul waridha, yakni untuk menyaring hamba-hambanya siapa di antara mereka yang benar-benar menerima dan ridha terhadap ibadah tersebut. Maksudnya apa jemaah? Maksudnya adalah ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, dan tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah mereka diciptakan, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beribadah kepadanya, yakni dengan apa? Beragam macam ibadah tersebut. Bisa dipahami, ya? Jadi ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu bermacam-macam. Tidak hanya satu ibadah, tapi bermacam-macam. Dan setiap ibadah yang Allah perintahkan, maka itu terdapat
hikmahnya. Ya, terdapat hikmahnya. Ya, misalkan ya di antara hikmahnya, di antara ibadah tersebut yang Allah perintahkan adalah as-siyam, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Maka nanti akan disebutkan oleh Syekh beberapa hikmah yang bisa kita ambil daripada ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, ya. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, faja'allahu minal ibadat ma yata'allaqu bi'amalil badani kas-shalah. Dan di antara ibadah-ibadah tersebut yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia, ada yang berkaitan dengan jasad mereka, ada yang berkaitan dengan jasad mereka, ibadah yang berkaitan dengan jasad mereka. Apa contohnya jamaah? Kas-shalah, seperti salat. Jadi salat yang kita laksanakan tadi itu adalah ibadah yang Allah perintahkan yang berkaitan dengan jasad kita. Maksudnya apa? Kita laksanakan ibadah salat dengan jasad kita. Jadi tidak boleh seseorang ditanya, Anda sudah salat atau belum? Sudah, saya salat. Kapan Anda salat? Di dalam hati saya. Ya. Maka salat itu dengan jasad, dengan gerak-gerik tubuh kita, yakni dengan berdiri, dengan ruku, dengan sujud kita. Dan ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Wa minha ma yata'allaqu bi badlil mali al-mahbub. Dan di antara ibadah tersebut juga yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakni semisal yakni apa yang berkaitan dengan harta yang dicintai oleh manusia, ya ilan nafsi, yakni harta yang dicintai oleh jiwa. Ya, seperti apa contohnya? Ibadah yang berkaitan dengan harta, apa jamaah? Zakat. Yani apa zakat? Maka zakat itu adalah ibadah allati amarallahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Akan tetapi ibadah zakat tersebut adalah berkaitan dengan harta yang dicintai oleh manusia. Ya, maka dalam Islam mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang lebih, mereka yang Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki mereka, maka hendaklah mereka menunaikan zakat apabila harta mereka tersebut telah terpenuhi nisab, ya, dan haulnya, yakni telah sampai masa perhitungannya, ya, dalam jangka waktu 1 tahun, ya, dan sudah masuk syarat apabila sudah sampai mencapai berapa persen dari harta seseorang, maka di dalamnya terdapat hak fakir miskin. Maka bagi Anda wahai saudara, ya, yang telah dikaruniakan oleh Allah harta yang lebih, ketahuilah apa yang Anda miliki atau yang kita miliki harta yang lebih saat ini itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat hak orang fakir miskin, maka tunaikan harta tersebut dengan mengeluarkan zakatnya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa minha ma yata'allaqu bi amalil badani, ya, dan juga di antara ibadah tersebut yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan al-badani, yakni yang berkaitan dengan badan, wa bazlil mali jami'an, yakni ibadah yang berkaitan dengan badan kemudian disertai dengan harta. Ibadah apa contohnya jamaah? Apa kata Syekh? Kal haji wal jihad, yakni seperti ibadah haji dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa ibadah haji? Jadi ibadah haji seseorang hamba harus menggabungkan 2 hal, yakni menggabungkan berkaitan dengan jasadnya, dengan kemampuan fisiknya, dan digabungkan dengan hartanya, yakni apabila dia memiliki harta yang lebih, ketika harta tersebut sudah dikeluarkan dengan zakat, maka hendaklah dia melaksanakan ibadah haji, ya. Kemudian jihad, dan jihad di jalan Allah tentunya itu dengan pemimpin kaum muslimin, bukan hanya sekedar modalnya semangat, akan tetapi atas namakan jihad, bukan seperti itu maksudnya. Dan jihad ini adalah ibadah yang paling mulia. Akan tetapi ada ibadah yang paling mulia daripada jihad, yakni adalah salat tepat pada waktunya, dan yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu adalah jihad fi sabilillah. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, wa minha ma yata'allaqu bi kaffin nafsi
an mahbubatiha. Dan di antara ibadah tersebut yang Allah Subhanahu wa taala mengabungkan yang berkaitan dengan menahan diri ya dari segala keinginan dan juga hawa nafsu. Inilah ibadah yang berkaitan dengan al-qasiyam, yakni seperti ibadah puasa. Maka pada kesempatan kali ini ya kita akan sebutkan beberapa hikmah daripada adanya ibadah puasa di dalam syariat Islam. Naam. Hikmah yang pertama jamaah. Ya, hikmah yang pertama. Ya, hikmah dari puasa Ramadan atau menjalankan ibadah puasa yang lain. Maka kata Syekh, annahu ibadatun lillahi ta'ala yataqarrabul 'abdu fiha ila rabbih bitarki mahbubati wa mushtahayatihi min ta'amin wa syarabin wa nikahin. Maka kata Syekh rahimahullah, hikmah yang pertama adalah sesungguhnya ibadah puasa adalah ibadah seseorang hamba yang dengannya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi. Hikmah daripada ibadah puasa yang pertama adalah sesungguhnya seseorang hamba melakukan ibadah dengan mendekatkan dirinya kepada Allah, dengan meninggalkan segala sesuatu yang diingini oleh hawa nafsunya. Ya, seperti meninggalkan makan dan meninggalkan minum dan juga meninggalkan berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Maka ini adalah bentuk ketaatan seseorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka hikmah daripada syariat puasa adalah ketaatan seseorang hamba kepada Rabb-Nya, dia meninggalkan sesuatu daripada hawa nafsunya seperti makan, minum dan berhubungan yang meskipun sebelumnya ini adalah perkara yang halal. Ya, tapi ketika masuk bulan Ramadan ini tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena di siang hari di bulan Ramadan bagi mereka yang tidak ada uzur tidak boleh tidak boleh sengaja berbuka puasa kecuali mereka ada uzur. Ya, maka diperbolehkan untuk berbuka pada puasa Ramadan. Apa di antara uzur tersebut? Yakni ketika sakit atau ketika dalam bepergian atau bagi wanita yang mereka sedang haid ataupun nifas. Ya, maka boleh bagi mereka untuk berbuka. Adapun bagi mereka yang tidak ada uzur syar'i, maka diharamkan untuk sengaja berbuka puasa di siang harinya. Nah, maka hikmahnya yang pertama adalah kesimpulannya adalah bahwasanya dengan melakukan ibadah puasa itu merupakan ketaatan seseorang hamba dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu daripada syahwatnya, semisal makan dan minum serta berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Naam. Ya, maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka betapa agungnya puasa di bulan Ramadan yang mana dia adalah ibadah yang berkaitan dengan jasad seseorang, yang mana seseorang itu dia tidak mengetahui apakah dia ini sedang berpuasa ataukah tidak. Maka salah satu sebab menggapai keikhlasan di dalam beribadah, yakni hendaklah kita sering-sering menjalankan ibadah puasa. Ya, terutama mungkin ibadah puasa sunnah di luar daripada bulan Ramadan. Karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian hikmah yang kedua yakni annahu sababun litaqwa. Ini hikmah yang kedua adalah sesungguhnya puasa sebab menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi puasa itu adalah sebab menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, salah satu di antara hikmah puasa bahwasanya ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu merupakan salah satu sebab menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."
Ini sebagaimana tadi telah kita sebutkan di awal daripada pengajian kita. Maka kata Syekh rahimahullah, fa inna shaima ma'murun bi fi'li ta'ati wa ijtinabil ma'asi. Nah, maka apa jamaah hikmahnya adalah sesungguhnya berpuasa itu memerintahkan seseorang untuk melakukan perbuatan ketaatan dan menjauhi perkara maksiat. Ya, maka apa? Buah daripada puasa apa? Yakni dengan puasa yang kita lakukan itu memerintahkan kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah dan memerintahkan kepada kita untuk menjauhi berbagai macam maksiat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yada', barang siapa yang tidak menjauhkan qaul az-zuri, yakni perkataan yang dusta, ya, yakni barang siapa yang dia tidak menjauhkan perkataan daripada perkataan yang dusta, az-zuri itu adalah perkataan dusta, ya, wal amala bih, ya, wal amala bih wal jahla, ya, kemudian dia tidak mengamalkan hal tersebut, yakni apa? Dia tidak berbuat ketaatan, ya malah dia sering berdusta, kemudian atau dia berkata perkataan yang kotor. Jadi az-zuri itu adalah perkataan dusta dan perkataan kotor, ya jamaah. Ini barang siapa yang dia berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan perkataan dustanya dan juga dia tidak meninggalkan perkataan kotornya. Maksudnya apa? Dia juga berpuasa, dia juga suka berdusta, jalan terus dustanya. Bicara kotornya jalan terus juga, padahal dia sedang berpuasa. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falaisallahi hajatun. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasa yang dia lakukan. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ya, yakni apa? Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh daripada apa yang telah dia lakukan, yakni menahan dari makan dan minum. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berpuasa kemudian tapi juga masih suka dusta, masih suka berbicara kotor, maka ya terdapat kurangnya pahala yang akan dia dapati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ya apa yang telah dia menahan dari makan dan minum. Maka ini menunjukkan bahwasanya puasa itu akan mendatangkan, yakni menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Demikianlah seorang muslim, ia seyogyanya dia ya ketika dia berpuasa ya ataukah tidak puasa, terlebih lagi nanti pada bulan Ramadan, ya, maka dia menjauhi perkataan dusta, dia menjauhi perkataan yang kotor. Ya, akan tetapi jamaah, kita hidup pada zaman yang mana dusta itu dianggap biasa, yang mana perkataan kotor itu dianggap sebuah trendy di kalangan anak muda. Maka ini adalah suatu musibah yang mana ketika seseorang melakukan dosa, mereka merasa tidak menyadari bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah suatu perbuatan dosa sehingga hatinya pun mati. Ya, maka waliyazubillah, maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa, kita merasa bersalah, dengan itu kita memohon ampun kepada Allah. Maka ini pertanda bahwasanya hati kita hidup, hati kita di atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah tersebut. Naam. Kemudian jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, hikmah yang ketiga adalah yakni apa? Hikmah yang ketiga, annal qalba yatakhalla lil fikri wa dzikri, yakni sesungguhnya hati akan benar-benar ia memikirkan dan juga berzikir. Li'anna tanawula syahawati yastawjibul ghaflah, ya dikarenakan ya yakni hati tersebut ketika dia berpuasa yakni
dia berusaha untuk menjauhi perbuatan syahwat yang bisa membatalkan puasanya tersebut. Ya, maka ketika seseorang berpuasa, ya maka dengan puasa yang dia lakukan itu, yakni hatinya akan benar-benar di dalam berfikir atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya, karena anak Adam kebanyakan di antara mereka memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah dikarenakan dua sebab. Yang pertama apa? Sebab karena perutnya, yakni sebab karena perutnya, dan yang kedua adalah sebab karena kemaluannya. Ya, maka perut dan kemaluan ini pada bulan Ramadan ketika diwajibkan berpuasa di siang harinya, maka Allah memerintahkan kita untuk menahan hawa nafsu kita, bukan hanya sekedar menahan rasa lapar atau dahaga, akan tetapi Allah memerintahkan menahan syahwat yang senantiasa membara, syahwat atau hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada perbuatan yang buruk. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, waliyadzubillah. Kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, hikmah yang berikutnya, ya, yakni hikmah yang keberapa? Hikmah yang keempat, yakni bahwasanya hikmah yang keempat daripada berpuasa adalah at-tamarrunu ala dhabtin nafsi, yakni puasa juga akan melatih untuk belajar mengekang hawa nafsu. Ya, yakni apa? Puasa juga akan melatih untuk belajar mengekang hawa nafsu. Ya, mengekang hawa nafsu, wasaytarati alaiha, dan belajar untuk menguasai hawa nafsu, ya, dan berusaha untuk apa? Menguasai hawa nafsu.